Jikalau ia menarikmu, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Si lumpuh akan berjalan karena Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Si buta akan melihat, si tuli akan mendengar, kanker pun dapat disembuhkan. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Holy Spirit, you are so welcome tonight. Roh Kudus, selamat datang di tempat ini. Boleh kita mengangkat tangan kita seperti ini? Termasuk Anda yang menyaksikan online, katakan, Holy Spirit, welcome. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita baca firman ya. Saya berikan judul sharing saya sederhana saja. Healing like a river. Kesembuhan yang mengalir seperti sungai. Siapa percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan dan ada kelepasan? Praise the Lord, puji Tuhan. Dan kesembuhan itu akan mengalir malam hari ini seperti sungai yang tidak kelihatan. Kita baca ayatnya dulu, Yehezkiel pasal 47. Sungai yang keluar dari bait suci ayat 1 sampai 5. Dan sungai ini akan mengalir bahkan keluar dari tempat ini, dari Kucing Sarawak. Dimanapun Anda menyaksikannya, Anda pun akan disetrum oleh Tuhan. Roh Kudus hadir di mana-mana. Dan Roh Kudus akan menghampirimu. Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Suatu sungai kehidupan. Suatu sungai kesembuhan. Suatu sungai Roh Kudus. Ayat ini gampang dan mudah sekali untuk dimengerti kalau kita fokus ke Tuhan Yesus. Perjanjian lama kita baca dalam terang perjanjian baru. Kita baca ayat 1, saya jelaskan satu persatu, simple saja sharing saya malam ini. Kemudian ia membawa aku. Kita semua tahu ini Nabi Yehezkiel. Siapa yang membawa Yehezkiel? Tidak tahu. Tetapi di Alkitab bahasa dituliskan ia. Kemudian ia membawa Yehezkiel kembali ke pintu bait suci. Ia di sini dengan I huruf besar atau bahasa Indonesianya huruf I di depan. Whoever it is doesn't matter, siapapun gak peduli. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti, bukan mungkin, pasti dia memang menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yang penting arah tujuan. Siapapun yang membawa kita kembali ke bait suci tidak penting sama sekali. Bait suci di sini bicara tentang Tuhan Yesus, the door. Akulah pintu, kata Yesus di Yohanes 10. Semua yang melalui aku itu datangnya dari Bapa. Sedangkan
Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan, dia lompat melalui jendela. Akulah pintu berkat yang sah. Yesuslah bait suci. Yesuslah pintu bait suci itu juga. Yesus berkata, rubuhkan bait Allah, 3 hari lagi akan aku bangunkan. Dia bukan berkata tentang sebuah bangunan, sebuah gedung. Yang dia maksudkan adalah tubuhnya yang akan disalibkan dan akan dibangkitkan. Yesus itulah bait suci. Tugas saya hari ini, malam ini, tugas kami simple sekali. Hanyalah membawa Anda sekalian kembali ke Yesus. Udah itu aja. Mujizat pasti terjadi bila Yesus ditinggikan dan salibnya yang ditegakkan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Apakah saya yang berkhotbah atau orang lain, tidak penting sama sekali. Tapi memang hari ini saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menuntun Anda kepadanya. Siapapun di sini, siapapun si ia itu dengan huruf I atau huruf I tadi, huruf kecil, doesn't matter at all. I'm just a broom, saya hanyalah sapu lidinya Tuhan. Saya hanyalah lap kotor di tangannya. Jangan lihat saya, mujizat tidak saya berikan, saya nggak bisa. Lihat Yesus. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang. Apapun kebutuhanmu, dia akan menarikmu. Datang kepadanya sekarang. Dan jikalau ia menarikmu, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Si lumpuh akan berjalan karena Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Si buta akan melihat, si tuli akan mendengar, kanker pun dapat disembuhkan. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemudian ia, whoever ia is, siapapun ia itu, membawa aku kembali ke pintu bait suci. Arahkan mata ke Tuhan. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Udah, nanti terus nyanyi kebanyakan lagu. Yang penting arahkan matamu kepada Tuhan. Katakan kanan kirinya, arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya pada pribadi Tuhan ya, tapi juga pada pengorbanannya. Never forget to look back. Jangan pernah lupa sekalipun dalam hidupmu untuk menoleh ke belakang dan lihat Golgota. Jesus says, it is done. Yesus berkata di kayu salibnya, sudah selesai. Semua terbayar lunas. Upah dosamu sudah dibatalkan. Yesus sudah membeli dengan darah yang mahal. Bukan hanya dosa kita diampuni, tapi di Yesaya pasal 53, sakit penyakit kita pun telah dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sekarang melihat ayat ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Apa maksudnya? Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. What? Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku Yehezkiel masuk ke dalam air itu. Yesus bukan untuk kita perdebatkan. Rugi kalau kita berdebat tentang Tuhan. Yesus bukan sebagai teori yang kita pelajari. Kalau kita mau mengenal Yesus sungguh-sungguh, kita harus mengalaminya. Tidak ada cara terbaik untuk belajar berenang kecuali lompat ke dalam air kolam renang itu.
Tidak ada gunanya sia-sia kau buka buku manualnya, how to swim. Dan juga berdebat tentang gaya bebas atau gaya katak, atau gaya kupu-kupu. Yang penting itu masuk ke air dulu. Yesus bukan untuk diperdebatkan. Yesus bahkan bukan hanya untuk diselidiki. Yesus adalah untuk dialami. Makanya Ia yang mengukur 1000 hasta menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Plunge into the water. So sad, many churches, banyak gereja memperdebatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan untuk debat. Roh Kudus itu datang untuk membebaskan dan menyembuhkanmu dan untuk mengubahkanmu. Dia untuk kita alami. Amin. Yesus berkata, kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Itu pengalaman. Dan pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Yesus tidak berkata, kemarilah jikalau engkau berbeban berat. Aku akan memberimu teori-teori yang semakin memperberat hatimu. Bukan berarti doktrin gereja tidak perlu. Salah. Ada tempat untuk pengajaran. Tapi kita tidak dituntut hanya untuk tahu. Kita dituntut lebih dari itu untuk mengenal Dia dulu. Anda bisa tahu tentang saya. Semua itu sia-sia. Pastor Philip itu tingginya berapa? Siapa yang tahu saya tingginya berapa? Saya tingginya 183 cm. Siapa tahu berat badan saya berapa? Saya nggak malu mengakui. Coba ditebak berapa kira-kira? 84 kg. You may know all the information about me. Anda bisa tahu informasi segala sesuatu tentang saya. Kalau hanya sekedar pengetahuan belaka, sia-sia. Tapi istri saya tahu saya, kenal saya. Anak-anak saya kenal saya. Gereja saya kenal saya. Mengapa? Karena mereka berinteraksi dengan saya. They fellowship with me. Mereka bersekutu dengan saya. Bukan hanya mereka tahu info-info about me. Hanya sekedar informasi. They know me by heart. They know me in person. Mereka mengenal saya secara pribadi. Makanya itu, orang itu menyuruh Yehezkiel, kamu masuk aja ke dalam air itu. Because God doesn't want you to know about Him. He wants you to know Him and experience Him. Tuhan tidak ingin Anda tahu tentang Dia. Allah ingin Anda untuk mengenal Dia dan mengalami Dia. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita tercinta. Namun demikian, mengapa 1000 hasta? Why 1000 hasta? Kalau Anda baca nanti di ayat-ayat berikutnya tadi yang saya sudah bacakan. Lalu ia mengukur 1000 hasta lagi. Lalu kalimat berikutnya, ia mengukur 1000 hasta lagi. Setiap kali hasta 1000 diukur, air itu semakin dalam dari pergelangan kaki, tumit ini sampai lutut, sampai pinggang, sampai berenang. Mengapa 1000 hasta? 1000 hasta itu sederhana artinya, kalau ikut Tuhan itu nggak boleh cepat kecewa, cepat putus asa, cepat give up. Sebelum kita give up, hitung dulu 1000 hasta secara rohani. 1000 hasta bukan 5 menit lagi. 1000 hasta nggak tentu bicara tentang 3 hari lagi atau 1 bulan. Nantikan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan kalau mengharapkan sesuatu dari firman itu gampang menyerah. Hitung 1000 hasta. Kalau mau marah sama orang emosi, hitung sampai 100 dulu. 199, 98, 97. Tapi kalau Anda rasanya kok tidak melihat jawaban doa, jangan tinggalkan Tuhan. Hitung 1000 hasta. Kalau kita itu mau mengalami mujizatnya, mengalami kuasa kebangkitannya, kita mesti belajar beriman dan bersabar. Kita belajar beriman seperti video tadi yang kita saksikan. Ada seorang ibu malam pertama datang, FKA itu atau dalam bahasa Indonesia FKA, Festival Kuasa Allah. Apa yang terjadi? Hari pertama dia sembuh telinganya, hari kedua matanya dicelikkan Tuhan.
1000 hasta kan? Jangan gini loh, ayo Tuhan sembuhkan aku, nggak sembuh ya sudah bye-bye. Keep hoping, keep believing, tetap percaya, tabah dalam pengharapan. 1000 hasta, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa. Pegang teguh keyakinanmu, apalagi kalau keyakinanmu itu di backup firman fondasinya, itu ada dalam Alkitab kita. Apalagi Roh Kudus sudah membisikkan ke telinga kita dalam bentuk remanya. Kita tahu Tuhan berjanji. 1000 hasta itu jangan mudah untuk berhenti. 1000 hasta lagi, lalu sampai pergelangan kaki. Setelah pergelangan kaki, 1000 hasta lagi sampai ke lutut. Nggak tahu kalau di Indonesia ada lagu begini waktu saya kecil, nggak? Saya tidak tahu apakah di Malaysia ada atau tidak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ada nggak di Malaysia? Ada ya. Kita ini berarti bertetangga ya. Kita ini satu rumpun, satu keluarga dong. Haleluya untuk Indonesia dan untuk Malaysia. Dalam Kristus tidak ada Indonesia, Malaysia, tidak ada Yunani, Yahudi, tidak ada kaya, miskin, kita semua satu oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Saya punya teman dulu, dijadikan candaan, kasihan ya. Jadi orang itu kalau berteman harus jadi berkat ya, jangan jadi batu sandungan. Saya juga dulu ikut mentertawakan dia, karena teman saya itu pundaknya itu jatuh. Tahu jatuh yang begini tuh loh, kayak nggak ada pundak gitu loh. Pundaknya bukan yang begitu, seperti football player, American football itu, tapi begini. Jadi kalau kami nyanyi dulu waktu saya kecil di waktu elementary, kepala, lutut kaki, tidak ada pundaknya, dia langsung menangis, kasihan sekali. Saya nggak tahu teman saya itu di mana. Kalau sekarang saya tahu, saya akan jangkau dia dalam Tuhan, saya akan bawa dia ke gereja. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasih, 1000 hasta di pergelangan kaki, di tumit. Setelah itu di lutut, setelah itu di pinggang. Tumit, di pergelangan kaki, di lutut, di pinggang. Apakah signifikansi, apakah arti? Simple sih. Semakin lama kau ikut Yesus, semakin besar kuasanya akan dinyatakan. Semakin sungguh-sungguh engkau mengenal Tuhan dan percaya pada firman-Nya, semakin besar otoritas firman atas hidupmu. Semakin dalam kau memancing ikan, kau tebarkan jala di sebelah kanan, meskipun kau tarik dengan lengan kirimu yang biasanya sebagian besar kita bukanlah orang kidal, tapi mengandalkan kekuatan tangan kanan kita. Sekalipun dalam kelemahan kau tarik itu jala, 153 ikan besar-besar hampir koyak jalamu, hampir tenggelam perahumu. Bukan gagah perkasamu, tapi oleh Roh Kudus. Ikuti tuntunan Allah. Dan ketika engkau mengikutinya lebih lama, kuasanya Tuhan itu akan semakin hari semakin sempurna dalam kehidupanmu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Versi Alkitab bunyinya, tumit, lutut, pinggang berenang. Saya tidak akan melepaskan pengharapan saya hingga saya mengalami seluruh janjinya. Dan sungai kehidupan itu menjadi nyata dan deras membanjiri hidup saya. Siapa di sini yang rindu dialiri oleh sungai Roh Kudus? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Do you believe that Jesus can heal you? Siapa sini percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan? Siapa percaya Yesus bisa melepaskan, Yesus bisa memenuhkan? Siapa percaya Yesus bisa menyelamatkan? Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Sudah selesai khotbah saya. Malam pertama saya banyak isi dengan pengajaran supaya fondasi Anda aman. Malam ini, mari kita alami Tuhan. Ingat ini, pergelangan kaki, lutut, dan pinggang hingga berenang. Sewaktu saya berdoa untuk ini, karena ini adalah kitab Nabi, kitab Yeskiel ini adalah kitab profetik. Waktu saya berdoa tadi, pada tadi siang saya di kamar saya sendirian berdoa, Roh Kudus beri saya kesan yang luar biasa bahwa kesembuhan hari ini, ada banyak orang yang awal-awal disembuhkan nanti itu, disembuhkan dari penyakit di kakinya. Kalau Anda lumpuh hari ini in Jesus name,
Emas perak tidak kuberikan padamu apa yang ku miliki, lebih dari itu kuberikan padamu. Bangkitlah dan berjalanlah. Masalah tumit pergelangan kaki, masalah lutut akan Tuhan sembuhkan dulu. Masalah pinggang, banyak orang akan mengalami kesembuhan. Bukan hanya itu, asal kau percaya, kau akan melihat kemuliaannya. So tonight, this is what we are gonna do. Perhatikan instruksi ini. Urapan malam hari ini akan mengalir lewat kontak fisik. Tapi tidak mungkin kan kalau saya mendoakan Anda satu persatu, jangan berharap sama manusia. Saya hanyalah sang Ia tadi, si orang kecil tadi, yang mengembalikan mata dan hati Anda ke bait suci sesungguhnya, ke Yesus. Karena itu saya dapat hikmat Tuhan. Sebentar lagi kita semua akan ditumpang tangani. Kok bisa Pastor Philip? Mudah. Lewat bergandeng tangan. Saya akan bergandeng tangan di depan sini, connect dengan Anda. Dan ujung kiri barisan dan ujung kanan barisan, orang belakangnya pegang pundak depannya. Pegang dengan lembut begitu aja ketika semua kita bergandeng tangan. Ujung kiri mungkin begini, ujung kanan begitu. Sampai belakang jangan terputus. Antara lapangan sampai ke balkoni. Nanti akan ada tim kami. Akan ada panitia dan komite yang akan menempelkan tangan ke tembok itu. Urapan ini akan seperti sungai yang mengalir. Dari tangan ke tangan, kepala ke badan, kaki tumit naik lagi ke kepala, keluar ke tangan yang satunya, ke lengan orang yang melekat dengan tangannya. Demikianlah akan mengalir, dan kemanapun sungai itu mengalir seperti Yehezkiel 47, di situ akan ada kehidupan. Kemanapun sungai mengalir, ayat ini berbicara begini, di situ ada pohon-pohon yang daun-daunnya adalah obat-obatan. Dan dimanapun sungai itu mengalir, air asin pun menjadi air tawar. Yang toksik di dalam badan, dalam jiwa kita juga akan dibersihkan. Dan akan ada ikan-ikan berkeriapan. Terjadi kehidupan. Wherever the anointing flows, He will bring life. Dia akan membawa kehidupan. Dan setiap kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan kuasa sakit penyakit serta kutuk keturunan sudah dipatahkan oleh Yesus di Kalvari. Dan Yesus akan mengutus Roh Kudusnya malam hari ini kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.